dokter unit gawat darurat, Maya, sedang duduk di ruang istirahat bersama perawat Susi dan sopir ambulans, Pak Budi. Mereka menikmati kopi panas dari termos. Jam dinas hampir berakhir, hanya tersisa 2 jam lagi. Namun, belum sempat mereka menyesap minuman harum itu, suara operator terdengar, tim 6, ada panggilan. Alamat, Jalan Gatot Subroto, nomor 23. Restoran Nusantara Grand Ballroom, ada pernikahan, salah satu tamu tiba-tiba sakit. Dari deskripsi sepertinya alergi. Maya menggerutu dalam hati. Yah, lagi-lagi, aku benci panggilan seperti ini. Minum-minum tanpa batas, lalu kalau tidak ada perkelahian, ya keributan, atau yang lebih parah lagi. Tapi apa boleh buat, pekerjaan adalah pekerjaan, dan tim pun bergegas menuju lokasi. Restoran itu jelas dipesan oleh orang-orang kaya, di dekat pintu masuk berdiri seorang penjaga pintu, dan di parkiran berjejer mobil-mobil super mahal. Melihat tim medis, penjaga itu mempersilakan mereka masuk tanpa bertanya, tetapi ia memperingatkan, perlu kalian tahu, ini Pak Hartono Wijoyo sendiri yang menikahkan putrinya. Konglomerat kita yang terkenal itu. Kalian di sana, hati-hati ya, soalnya wataknya keras sekali, saya sendiri takut padanya. Sopir itu hanya melambaikan tangan. Anda tahu, kami sudah biasa, pekerjaan kami ini bukan kerjaan biasa, tapi petualangan terus-menerus, tidak akan bosan. Di dalam aula terasa pengap, musik modern diputar, para tamu minum dan bersenang-senang. MC terus-menerus mengumumkan berbagai permainan. Hanya di sudut jauh, di atas 3 kursi yang disatukan, terbaring seorang pria mabuk. Di sekelilingnya beberapa orang tampak panik, dan seorang pelayan yang ketakutan. Pria malang itu bernapas dengan suara mengi, matanya melotot, lidahnya benar-benar menjulur keluar. Tubuhnya bukan lagi merah, tetapi sudah membiru. Maya langsung mengerti, ini syok anafilaksis. Tampaknya reaksi alergi terhadap salah satu jenis minuman beralkohol atau makanan pembuka. Ia dengan sigap berteriak. Baik, semuanya minggir. Buka jendela dan biarkan saya mendekati pasien. Ia melepaskan dasi yang mencekik pria itu, membuka kancing kerah kemejanya, perawat Susi membantunya menyiapkan obat ke dalam suntikan, dan mereka memberikan beberapa suntikan intravena kepada pasien. Kemudian ia mendekatkan amonia ke hidung korban. Pria itu segera sadar kembali. 10 menit kemudian, kondisinya jauh lebih baik, pembengkakan di tenggorokannya mereda, dan ia mulai bernapas normal. Pria itu berterima kasih kepada tim medis. Fiuh, sepertinya sudah lewat. Kukira aku akan mati kehabisan napas. Terima kasih, Bapak, Ibu, sebenarnya ini apa? Kenapa aku jadi begini? Tiba-tiba saja terasa sakit, tidak pernah seperti ini sebelumnya. Maya dengan tegas menasihati pasien, Anda alergi terhadap alkohol, kemungkinan besar. Jadi usahakan jangan minum apapun yang beralkohol sampai akhir acara. Kalau tidak, lain kali bisa berakibat fatal. Ini bukan main-main. Sang konglomerat, Hartono Wijoyo, mulai berterima kasih kepada tim medis dan mencoba memberikan segepok uang kertas pecahan besar di depan semua orang, menunjukkan status dan kemurahan hatinya. Maya langsung menolak, tidak perlu, Pak, ini berlebihan, simpan saja, kami hanya melakukan pekerjaan kami. Tiba-tiba, sudut matanya melirik ke arah pengantin pria, dan ia merasa lemas. Apakah itu Bima? Tidak mungkin. Wajahnya sama persis, rambutnya, gaya rambutnya. Ya Tuhan, sudah bertahun-tahun berlalu. Dia terlihat baik, si brengsek. Berarti, dia menikah dengan putri seorang konglomerat. Ia mendekati pria itu dan menyapa, Hai Bima, selamat ya, pilihan yang menguntungkan. Pria itu menatapnya dengan heran dan dengan sikap yang sangat acuh tak acuh, Anda salah orang. Saya bukan Bima, saya Igo, kita tidak saling kenal. Tapi terima kasih, saya sangat senang mendengarnya. Maya terkejut dan berpikir dalam hati. Dasar bajingan, katanya senang. Bisa-bisanya dia berbohong seperti itu. Dulu kita punya hubungan yang begitu romantis, cinta yang begitu besar, dan sekarang dia membuatku terlihat seperti orang bodoh? Ini sudah keterlaluan. Ia menjadi marah dan kembali berbicara kepada pengantin pria. Jangan seperti anak kecil,
Bima, bagaimana mungkin aku salah orang? Kamu kenal aku dengan baik. Kenapa berbohong? Aku tidak mengerti? Atau kamu begitu takut sampai tidak berani mengakuinya? Saat itu, sang konglomerat berlari mendekat dan memutuskan untuk ikut campur. Sebenarnya apa yang terjadi? Sepertinya orang ini sudah menjawab dengan jelas bahwa dia tidak mengenal Anda. Anda sudah selesai dengan pekerjaan Anda, kan? Sudah. Jadi, selamat jalan. Anda tahu di mana pintu keluarnya. Para tamu mulai menoleh ke arah mereka, tetapi Maya sudah tidak bisa dihentikan. Begitulah wataknya. Ia benci kebohongan, dan memutuskan untuk membuktikan dengan cara apapun bahwa ia tidak berbohong. Wanita itu dengan geram hampir berteriak, "Bagaimana bisa? Saya kenal Bima dengan sangat baik. Kami pernah menjalin hubungan, dia bahkan punya tahi lalat yang khas di lehernya. Di sini, sedikit di bawah kerah kemeja." Dan ia mencoba menyingkap kerah kemeja pria itu. Sang konglomerat menjadi sangat marah. "Hei, singkirkan wanita gila ini baik-baik. Jangan sampai merusak pernikahan putriku. Keamanan, cepat ke sini. Usir dia keluar. Tidak ada yang boleh membuat keributan di sini." Keributan pun dimulai. Pengantin pria terus menyangkal dan bersumpah bahwa ia baru pertama kali melihat wanita ini. Susi sangat ketakutan dan merapat ke dinding, dan hanya Pak Budi, sopir yang sudah banyak pengalaman, yang cepat tanggap, melompat dan menarik lengan Maya dengan keras. "Maaf, ibu ini salah orang? Siapa sih yang tidak pernah salah? Cuma kekeliruan. Kami harus pergi. Selamat tinggal. Semoga sehat selalu." Dan mereka pun mundur dari restoran dan cepat-cepat masuk ke mobil ambulans. Pak Budi yang terheran-heran mulai menegur dokter itu. "Bu Maya, tadi itu apa-apaan? Anda seperti kesurupan. Kenapa Anda mendekati pengantin pria itu? Jangan sampai si orang kaya itu mengadu. Bisa-bisa kita semua kena masalah." Wanita itu menghela napas, sedikit tenang, dan tiba-tiba menangis terseduh-seduh, karena dia bohong. "Dulu kami punya cinta yang begitu besar di masa muda, bahkan kami ingin menikah, dan sekarang, bukan hanya dia pura-pura tidak kenal, tapi juga membuatku terlihat bodoh." Katanya, dia bukan Bima. Padahal tahi lalatnya juga tidak ada, tapi dulu ada, aku ingat betul. Ini aneh sekali. Aku tidak mengerti apa-apa. Tapi kamu benar, aku tidak berhak bersikap seperti itu dan membahayakan kalian semua. Maafkan aku. Susi menepuk tangannya. "Wah, luar biasa. Jadi mungkin memang bukan dia? Hanya mirip? Tidak mungkin kan dia menyebutkan nama palsu di depan semua tamu? Untuk apa? Ini harus diselidiki." Jam dinas berakhir, dan Maya berjalan pulang dengan lesu. Ia masuk ke apartemennya. Kucingnya, Mochi, sangat merindukannya dan mulai bermanja-manja, mendengkur, dan menggesekkan tubuhnya ke kakinya. Wanita itu menggendongnya, mengelusnya, menggaruk belakang telinganya, dan menuangkan makanan ke mangkuknya, lalu dengan sedih berkata keras-keras, "Sayangku, manisku, hanya kamu yang mencintai dan menungguku, tidak ada lagi yang membutuhkanku." Ia mengeluarkan foto-foto lama dari lemari dan mulai memilahnya. Ini dia bersama Bima di alam terbuka, sedang membakar sate bersama teman-teman, betapa lamanya itu. Anehnya, wajahnya sama persis dengan pria yang ia kira sebagai mantan tunangannya hari ini. Tidak mungkin ada orang yang begitu mirip, seperti dicetak dari cetakan yang sama. Maya berbaring di sofa, menutupi dirinya dengan selimut dan ingin tidur sejenak setelah bekerja seharian penuh tanpa tidur dan penuh kesibukan. Ia sangat lelah, tapi ternyata tidur tidak kunjung datang. Kejadian hari ini mengusik jiwanya, dan ia terus mengenang masa mudanya, mendesah tentang apa yang tidak akan pernah kembali. Maya dibesarkan di keluarga dokter. Ayahnya bekerja sebagai dokter umum, ibunya sebagai dokter gigi di poliklinik. Mereka hidup berkecukupan, tidak pernah menolak apapun untuk putri satu-satunya. Sejak kecil, di rumah mereka yang ramah sering berkumpul tamu, minum teh, dan merayakan semua hari libur bersama. Tentu saja, hampir semua dari mereka juga terkait dengan dunia medis. Oleh karena itu, Maya tidak pernah membayangkan profesi lain untuk dirinya. Setelah lulus SMA, ia masuk ke Fakultas Kedokteran, langsung pada percobaan pertama.
Tidak sia-sia orang tuanya selama setahun penuh membimbingnya dalam semua mata pelajaran, dan ia lulus dengan baik. Ia tidak pernah tinggal di asrama. Untuk apa? Ketika punya apartemen sendiri, jadi ia tidak tahu apa itu kehidupan mahasiswa yang sebenarnya. Orang tuanya selalu menakut-nakuti dan mengajarinya bahwa laki-laki bisa menunggu, yang penting mendapatkan pendidikan yang baik dan membangun karier, sisanya akan datang dengan sendirinya. Tapi masa muda hanya datang sekali, dan gadis itu sangat ingin mencintai dan dicintai. Secara fisik ia cantik, wajah manis dan rambut ikal coklat, hanya saja ia sedikit berisi. Ia selalu sangat malu dengan hal ini dan sangat minder, mencoba berbagai diet, dan antrean peminatnya pun tidak panjang, semua pria memilih yang langsing dan berkaki jenjang. Terkadang, Bu Nina, seorang bidan dari rumah sakit bersalin, datang berkunjung ke orang tuanya, entah untuk meminta nasihat atau sekadar mengobrol. Ia tinggal bersama putranya, Bima, yang sebaya dengan Maya, dan suatu hari ia datang bersamanya. Begitulah mereka berkenalan. Berbeda dengan Maya yang tenang dan rumahan, Bima adalah anak yang bandel dan jagoan di lingkungannya. Di sekelilingnya selalu ada teman-teman, mereka duduk di malam hari di pos ronda dekat rumah, mendengarkan musik sampai larut dan bermain gitar. Mungkin, kutub yang berlawanan saling menarik, begitulah hukum alam, itulah mengapa mereka saling tertarik. Pria itu sama sekali tidak terganggu dengan tubuh berisi gadis itu, ia memanggilnya gula-gula, karena hal itu sama sekali tidak merusak penampilannya. Awalnya adalah persahabatan, Maya membantu Bima dengan berbagai mata pelajaran di SMK-nya, dan Bima mengenalkannya pada kehidupan jalanan. Mereka mulai sering tampil bersama di antara teman-teman, ia mengenalkannya pada teman-temannya. Lagu-lagu cinta dan perpisahan di bawah iringan gitar, Malam Berbintang, karangan bunga dari taman tetangga, dan Maya, tanpa sadar, jatuh cinta sepenuhnya. Bima baginya adalah seorang pahlawan super, begitu berani, romantis, dan sangat nekat. Ia bisa dengan mudah mempertahankan pendapatnya dan bertengkar dengan siapapun. Sifatnya yang pemarah dan meledak-ledak inilah yang kemudian menyebabkan putusnya hubungan mereka. Orang tua Maya sangat tidak senang dengan kehadiran pemuda ini. Ibunya memberinya ceramah siang dan malam. "Putriku, apa yang kamu lihat dari anak berandalan itu?" Secara penampilan, Bima memang menarik, tidak bisa dipungkiri, tapi yang lainnya. Mereka hidup miskin dengan ibunya, nyaris tidak bisa bertahan, lihat saja, Bu Nina sering datang meminjam uang sampai gajian. Dan putranya, alih-alih mencari pekerjaan yang layak dan serius, untuk membantu ibunya, yang ia tahu hanyalah kebut-kebutan dengan motornya seharian, dan bermain gitar. Dia sepertinya tidak serius. Dan dia juga membawamu ikut-ikutan. Aku tidak suka semua ini. Masa depan apa yang kamu punya dengannya? Sebaiknya kamu lihat teman-teman sejawatmu, anak-anak magang, di sana ada pria-pria yang lebih serius. Tapi Maya hanya menjawab dengan bercanda, "Ayolah, Bu. Hentikan, aku dan Bima saling mencintai. Dia keren sekali. Aku tidak butuh siapa-siapa lagi, mengerti? Dan berhentilah memberiku ceramah moral, aku sudah dewasa, tahu." Suatu hari, Bima mengundang Maya untuk akhir pekan bersama teman-teman keluar kota, ke puncak, dengan tenda, untuk bakar sate. Gadis itu sangat senang, mencoba banyak baju renang dan pakaian, khawatir semua itu membuatnya terlihat gemuk, berputar-putar di depan cermin dan dengan susah payah menunggu akhir pekan. Piknik itu sukses besar. Semua orang bersenang-senang, berenang, berjemur, memasak nasi liwet dan membakar daging, dan di malam hari mereka duduk sampai tengah malam, dan menyanyikan lagu-lagu di dekat api unggun diiringi gitar, sambil minum anggur. Bima memeluk Maya erat-erat, lalu memberinya jaketnya agar ia tidak kedinginan, dan kemudian tiba-tiba berbisik, "Ikut aku, gula-gulaku, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kamu belum pernah melihat keindahan seperti ini. Ini kejutan." Bima membawa gadis itu lebih dalam ke hutan. Ia merasa takut, tetapi sekaligus sangat penasaran. Pohon-pohon pinus besar berdesir, angin melolong dan tiba-tiba gerimis mulai turun. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah tanah lapang,
di sana ada sebuah gubuk dari dahan-dahan. Pria itu dengan misterius memberi isyarat padanya, masuklah. Di dalam terasa hangat dan kering, di tanah terbentang selimut hangat, berbau harum pohon pinus dan beberapa jenis rumput. Bima tiba-tiba mulai mencium Maya dengan penuh gairah, dan berbisik, ini sengaja kusiapkan untuk kita berdua sebelumnya, untuk lari dari semua orang. Keren kan? Kita seperti di pulau terpencil. Hanya alam dan langit berbintang. Kemarilah, sayangku. Disinilah keintiman pertama mereka terjadi. Kemudian mereka lama memandangi dan menghitung bintang-bintang melalui celah dahan gubuk dan berpelukan. Sepertinya tidak ada orang yang lebih bahagia di dunia ini. Hubungan antara dua anak muda itu berkembang pesat, mereka sering bertengkar lalu berbaikan, semua karena sifat pemarah pria itu. Ia bisa sangat menyakiti, mengucapkan kata-kata kasar saat marah, dan Maya selalu menganggapnya terlalu serius, dan lama tidak bisa melupakan sakit hati. Mereka putus juga karena kebodohan. Maya diundang ke reuni alumni, Bima sangat cemburuan dan tidak mau mengizinkan tunangannya pergi ke sana, ia hampir tidak bisa mendapatkan izin, dan itu pun hanya sebentar. Pesta sedang seru-serunya, tos, tarian, dan permainan. Bima tidak tahan dan memutuskan untuk menjemput Maya lebih awal dari yang mereka sepakati. Ia masuk ke kafe tepat saat Maya sedang menari dangdut yang energik dengan teman sekelasnya. Pria itu memegang pinggangnya, dan ia menggoyangkan pinggulnya. Tapi itu kan hanya permainan, tidak lebih. Bima marah besar, salah paham, membuat keributan yang memalukan dan mengucapkan banyak kata-kata kasar kepada tunangannya. Maya sangat tersinggung, karena ia dipermalukan di depan semua orang, tanpa alasan apapun, hanya karena tarian yang tidak bersalah. Begitulah akhir dari kisah cinta mereka, keduanya keras kepala, tidak mau mengakui kesalahan mereka, dan berbaikan. Kata orang, masa muda penuh gejolak. Kemudian Bima, untuk menyakiti Maya, menjalin hubungan dengan gadis baru, sengaja untuk membuatnya lebih sakit hati. Betapa ia menangis, menderita, dan baru tenang ketika mantan tunangannya pindah bersama ibunya ke kota lain. Berapa tahun telah berlalu, dan Maya masih tidak bisa melupakan Bimanya. Dia tertanam dalam di hatinya, karena cinta pertama tidak pernah terlupakan. Maya bekerja sebagai dokter di unit gawat darurat, tinggal di apartemennya sendiri, yang dibantu orang tuanya untuk dibeli. Ia bahkan sempat menikah. Ibunya, melihat betapa putrinya menderita, sangat ingin mengatur nasibnya, membujuknya untuk berkenalan dengan rekan mudanya, seorang dokter gigi, Satrio. Pria itu sopan, lurus, dan tampak tenang serta memancarkan kepercayaan diri akan hari esok. Maya lama menolak, lalu dengan enggan setuju, toh tidak ada siapa-siapa di Cakrawala. Di antara mereka tidak ada gairah, bahkan tidak ada 1/100 dari emosi yang pernah ia rasakan terhadap Bima. Semuanya datar, seperti laut yang tenang. Tak lama kemudian mereka menikah karena kebiasaan, tetapi kehidupan pernikahan tidak berjalan baik sejak awal. Apa yang ia anggap sebagai ketenangan dan kesopanan, ternyata adalah kebosanan dan ketidakpedulian. Satrio hanya mencintai dirinya sendiri. Ia berkali-kali menatap dirinya di cermin, berpakaian necis, sangat perfeksionis dan juga anak mami. Ibu mertuanya secara teratur menambah masalah dan memanas-manasi, katanya, istrimu itu kok tidak hamil-hamil, padahal waktu terus berjalan. Kehidupan keluarga mereka mengingatkan Maya pada rutinitas yang membosankan, yang tidak ada ujungnya. Mereka bahkan hampir tidak pernah berkomunikasi. Jadwal mereka berbeda, dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Semua yang menarik bagi Satrio adalah apa yang akan menjadi makan malam hari ini, apakah sepatunya sudah disemir dan kemejanya sudah disetrika, dan ia tidak pernah peduli dengan jiwa dan perasaan. Suatu hari, ketika ia sekali lagi menyindir istrinya tentang kemandulan, ia tidak tahan. Dengar, Satrio, untuk apa kamu butuh anak? Kamu bahkan tidak mencintaiku sama sekali, hanya dirimu sendiri. Pria itu sama sekali tidak malu, mengangkat alisnya dan menjawab, Ibu bilang, keluarga yang lengkap harus punya anak. Aku percaya padanya. Semua orang hidup seperti itu, kalau tidak bisa melahirkan, katakan saja. Untuk apa aku membuang-buang waktu denganmu? Itu tidak rasional. Maya tiba-tiba tertawa histeris. Benar juga, Satrio,
Jangan buang-buang waktu denganku, ayo kita cerai. Kamu benar sekali. Begitulah, dengan tenang dan damai mereka bercerai, tanpa emosi sama sekali, dan berpisah, seperti kapal di lautan, saling mendoakan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi masing-masing. Maya bahkan menghela napas lega ketika ia kembali tinggal sendiri. Lebih baik begini, daripada dengan si pelit dan membosankan itu. Kali ini wanita itu berbicara dengan tegas kepada ibunya. Sudah, Bu, tidak ada lagi perkenalan dan calon suami, cukup bagiku. Aku tidak bisa membangun kebahagiaan keluarga tanpa cinta, begitulah aku. Sepertinya takdirku adalah menghabiskan sisa hidupku sendirian. Suatu hari, ia pulang kerja pagi-pagi sekali dan mendengar suara mengeong lemah di dekat tempat sampah. Ia tidak tahan dan melihat apa yang terjadi di sana. Di dalam kantong plastik ada sesuatu yang bergerak. Ia, mengatasi rasa jijiknya, mengambil kantong itu dari tempat sampah dan membukanya. Di sana ada seekor anak kucing kecil yang lemah. Hati Maya terasa sakit karena kasihan pada si kecil. Tanpa berpikir panjang, ia membawa si malang itu pulang. Begitulah ia mendapatkan kucing Mochi. Ia menyusuinya dengan pipet, setiap jam, lama mengobati matanya dan menghilangkan kutunya. Kucing itu tumbuh menjadi kucing Siam yang gagah, sangat setia pada majikannya dan mengisi kesepiannya. Sementara Maya berbaring dan memikirkan segalanya, hewan peliharaan kesayangannya itu merayap ke sisinya, meringkuk dan mulai mendengkur, menenangkan majikannya. Akhirnya, wanita itu tertidur lelap. Keesokan harinya, Maya memutuskan bahwa ia tidak bisa hidup seperti sebelumnya sampai ia mengetahui seluruh kebenarannya. Pria itu, yang begitu mirip dengan Bima, telah membangkitkan perasaan yang telah lama terlupakan dan tersembunyi di sudut jiwanya, wajahnya selalu terbayang di depan matanya. Ia menemukan artikel di media tentang pernikahan yang baru saja berlangsung dan mengetahui bahwa nama pengantin pria adalah Igo Suryo. Selanjutnya adalah masalah teknis. Ia pergi ke temannya di kantor catatan sipil dan mencari tahu semua data tentang orang ini. Ternyata, ia bukan dari keluarga konglomerat, tumbuh dalam kecukupan, orang tuanya adalah pengusaha menengah, memiliki pabrik kue kecil sendiri. Ia juga bekerja di sana sebagai manajer. Ia memberanikan diri, mengambil foto-fotonya bersama Bima dan dengan menyamar sebagai pelanggan, ia pergi ke pabrik mereka. Ia dengan mudah menemukan kantor Igo dan masuk. Selamat siang, nama saya Maya. Ingat, saya salah mengira Anda dengan seorang pria di pernikahan, waktu itu terjadi skandal yang tidak enak. Jangan berpikir saya gila. Dengarkan saya. Ini, lihat foto-foto ini. Dan ia menyerahkan foto-foto itu padanya. Pria itu menatapnya dengan saksama, dan ekspresi wajahnya berubah. Ia juga bingung, benar-benar membingungkan. Pria ini benar-benar mirip denganku. Seperti pinang dibelah dua. Tapi bagaimana mungkin? Dan tunangan Anda, dari foto ini, siapa dia? Di mana dia sekarang? Dia dibesarkan di keluarga seperti apa? Soalnya, waktu di pernikahan itu, saya sempat berpikir Anda tidak waras. Tapi sekarang saya sepenuhnya mengerti emosi Anda. Anda sangat mencintainya? Maya menghela napas dan mulai bercerita. Ini adalah cinta pertama dan satu-satunya dalam hidup saya. Namanya Bima. Ibunya seorang bidan, ia kenal dengan orang tua saya. Di rumah kami saat ibunya berkunjung itulah saya pertama kali bertemu dengannya. Bima adalah orang yang penuh gairah, murah hati, tulus, tetapi pada saat yang sama sangat pemarah dan sangat cemburuan. Kami bertengkar karena hal sepele. Ia cemburu pada saya di reuni alumni dengan teman sekelas. Begitulah kami putus dengan bodohnya. Kemudian mereka pindah bersama ibunya ke suatu tempat, sepertinya ke kota sebelah. Saya tidak pernah bertemu dengannya lagi. Sepertinya sudah bertahun-tahun berlalu, saya bahkan sudah pernah menikah dan sempat bercerai, tetapi di hati saya hanya ada dia. Waktu itu saya melihat Anda di pernikahan, dan seolah-olah saya menjadi gila, semua perasaan di hati saya bergejolak. Anda mengerti, tidak mungkin ada orang yang begitu mirip, pasti ada rahasia di sini. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur dan memikirkan berbagai hal. Jadi,
Saya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Anda. Saya pikir, mungkin Anda tahu sesuatu, tetapi takut untuk menceritakannya? Kan semua orang tahu bahwa mertua Anda sangat keras wataknya. Igo berpikir sejenak, Anda mungkin benar. Begini saja, saya akan berbicara dengan orang tua saya, mungkin mereka tahu sesuatu? Anda bilang tunangan Anda, Bima, tinggal berdua dengan ibunya. Tapi saya punya ayah dan ibu, dan mereka sama sekali tidak pernah terkait dengan dunia medis. Tinggalkan nomor telepon Anda, nanti saya hubungi. Soal mertua, Anda benar. Semoga saja Sania tidak mewarisi sifatnya. Mereka berpisah dengan hangat dan ramah, dan Maya berlari langsung ke tempat kerja, takut terlambat. Dan Igo hari itu memutuskan untuk mampir ke rumah orang tuanya setelah bekerja, untuk pembicaraan serius. Ibunya sibuk di dapur, dan ayahnya mengganti-ganti saluran TV mencari berita. Melihat putra mereka sangat senang dan berlari memeluknya. Ayahnya dengan gembira berkata, "Tumben kamu, nak, datang mengunjungi orang tua di tengah minggu, atau ada sesuatu yang terjadi?" Igo memutuskan untuk tidak berbelit-belit, dan bertanya langsung, "Bu, ingat di pernikahanku, ada seorang wanita medis yang salah mengira aku dengan orang lain, waktu itu terjadi skandal. Nah, coba lihat foto ini tunangan wanita itu, tapi dia mirip sekali denganku. Bagaimana bisa dijelaskan?" Valentina menunduk, menghela napas, terdiam sejenak, lalu mulai, "Nah, apa yang harus ibu katakan? Sudah bertahun-tahun berlalu, dan ibu pikir akan membawa rahasia ini ke liang lahat. Kamu punya saudara kembar di suatu tempat di dunia ini. Ibu melahirkan kalian dengan selisih 1 menit, keduanya laki-laki. Tapi belum sempat ibu pulih dari persalinan, terjadi kebakaran di rumah sakit bersalin. Terjadi kepanikan yang luar biasa. Kami dievakuasi, dipindahkan ke rumah sakit lain. Akibat kekacauan itu, salah satu dari si kembar hilang. Ibu hanya diberikan kamu. Berapa kali kami bertengkar dengan ayah, menulis laporan ke polisi, dan ada penyelidikan, dan kepala rumah sakit dipecat, tapi apa gunanya? Bayi itu tidak pernah ditemukan. Ibu lama berduka, tidak bisa menerima, bagaimana bisa, di mana darah dagingku? Ibu pikir mungkin ia tewas dalam kebakaran, dan para dokter menutupi kasus itu? Pokoknya cerita yang kelam. Seiring waktu semuanya mereda, hidup terus berjalan, dan kami tidak berani memberitahumu tentang saudara kembarmu, untuk apa mengusik jiwa yang tidak perlu. Tapi ternyata, beginilah jadinya." Igo terkejut mendengar hal itu. Ia marah, "Tapi bagaimana bisa? Kenapa kalian tidak melanjutkan mencari anak itu? Mungkin dia terlantar, atau kelaparan, mungkin dia butuh bantuan? Tidak, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan menuntaskan masalah ini, dan mencari tahu di mana saudara kandungku. Sekarang kan ada banyak kemungkinan. Ada internet, media sosial, dan detektif swasta. Siapa tahu berhasil menemukannya." Setelah meninggalkan rumah orang tuanya, Igo segera menelepon Maya dan mengatur pertemuan di sebuah kafe di dekat situ. Di dalam dirinya berkecamuk lautan emosi. Dan Maya adalah satu-satunya yang bisa memahaminya saat ini. Igo menyadari bahwa ia sangat menyukai wanita yang manis dan murah senyum dengan rambut ikal ini. Tubuhnya yang berisi sama sekali tidak merusaknya, sebaliknya, lekuk tubuhnya yang subur menambah daya tarik. Ia secara tidak sadar membandingkannya dengan istrinya, Sania, si pirang platinum berkaki jenjang. Secara penampilan, semuanya ada padanya, tetapi ia terasa tidak nyata, seperti boneka, dan bagaimana mungkin ia baru saja menyukainya. Sekarang pun, ia menunggu Maya dan melihatnya dari kejauhan. Ia sedikit terengah-engah, terlihat terburu-buru, wajahnya memerah, dan dari jauh ia melambaikan tangan padanya. Senyumnya begitu hangat dan tulus, pria itu benar-benar terpana. Tapi ia segera menyadarkan dirinya. "Apa yang kamu pikirkan, Igo? Di rumah istri menunggu, bulan madu, tahu, dan kamu di sini meneteskan liur pada wanita lain." Maya dengan cemas bertanya, "Selamat siang, Igo. Bagaimana, apakah ada yang berhasil kamu ketahui?" Igo menceritakan semua berita, tentang saudara kembarnya, tentang kebakaran, dan tentang emosinya. Anda bisa bayangkan,
Maya. Bagaimana mereka bisa? Orang tua saya. Kenapa mereka tidak memberitahuku sebelumnya? Padahal kan bisa dilakukan sesuatu, mencoba mencari saudara saya. Saya bisa berkomunikasi dengannya. Bagaimana cara menemukannya? Sekarang saya juga sangat tertarik dengan ini. Ada ide? Maya juga berbagi berita. Anda tahu, saya juga meminta ibu saya, dan ia bertanya pada rekan-rekannya di rumah sakit, dan mereka sepertinya berhasil mengetahui kemana Bima pindah bersama ibunya. Itu di kota sebelah, Bogor. Itu saja yang saya tahu. Dengan pekerjaan saya, tidak ada waktu untuk bermain detektif seharian di lapangan. Apa yang harus dilakukan, saya tidak tahu. Dan tiba-tiba Igo mendapat ide, dengar. Anda benar. Kita bisa menyewa detektif swasta. Saya punya cukup dana untuk itu. Kumpulkan semua informasi, foto, dan kita pergi ke sebuah agensi. Bagaimanapun, para profesional akan menyelesaikan masalah ini lebih cepat. Sekarang kita punya satu tujuan. Anda perlu mencari tunangan Anda, dan saya saudara kandung saya. Begitulah yang mereka lakukan. Igo menyewa seorang profesional yang hebat, yang sudah lebih dari 20 tahun berurusan dengan pencarian orang hilang dan tahu semua seluk-beluk pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, detektif itu, Pak Petrus, menelepon mereka dan mengatur pertemuan di agensi. Igo menjemput Maya di rumahnya, dan mereka pergi. Wanita itu memperhatikan bahwa pria itu tampak sangat sedih, ia murung dan tidak banyak bicara, dan bertanya, apakah terjadi sesuatu dengan Anda? Anda terlihat sangat sedih, sama sekali tidak terlihat seperti sedang menikmati bulan madu. Igo dengan pelan menjawab, sepertinya saya terlalu terburu-buru menikah, Maya. Orang tua saya yang memaksa, ketika mereka tahu bahwa Sania adalah putri Hartono Wijoyo. Mereka pikir itu akan baik untuk bisnis keluarga. Aliansi yang menguntungkan. Selama pacaran, semuanya menyenangkan dan menarik, pesta, klub, liburan di luar negeri. Tapi setelah menikah, ternyata Sania menjalani gaya hidup seperti itu sepanjang waktu. Dan ia sama sekali tidak bisa, dan tidak mau belajar melakukan pekerjaan rumah tangga. Tapi itu bukan yang utama, saya mampu menyewa juru masak, itu bukan masalah, tapi kami sudah bertengkar hebat. Ternyata, Sania menggunakan kontrasepsi, dan tidak mau punya anak, sama sekali, Anda mengerti? Bagi saya itu aneh, jujur saja. Saya yakin setiap wanita bermimpi tentang keluarga dan anak-anak. Saya harap ia mengatakannya karena emosi, tanpa berpikir, kalau tidak. Maya menggelengkan kepala. Wah, tidak enak ya. Tapi tidak apa-apa, kalian kan baru saling menyesuaikan diri, pada awalnya selalu sulit. Meskipun jujur saja, saya bukan penasihat yang baik, cinta pertama saya sendiri tidak bisa saya pertahankan, tidak bisa hidup rukun dengan suami, jadinya saya hidup dengan kucing, Mochi. Dengan anak-anak juga tidak berhasil. Tuhan tidak memberi. Jadi sekarang kucing saya adalah pelipur lara, dia pasti tidak akan menyakiti. Akhirnya mereka tiba. Detektif itu meletakkan beberapa foto dan kertas di atas meja, dan mulai melaporkan situasinya. Apa yang bisa saya katakan, Bapak, Ibu, kasus ini tidak sederhana dan rumit. Terutama yang menyangkut kelahiran Anda dan saudara Anda. Kasus lama, kelam, dan jelas ada usaha untuk menutupinya dan melupakannya. Saya hampir tidak bisa menemukan ujungnya. Kejadian luar biasa seperti itu memang pernah terjadi, seorang bayi yang baru lahir hilang tanpa jejak dari rumah sakit bersalin saat kebakaran. Tapi saya berhasil mengetahui bahwa di rumah sakit itu pada waktu itu, ibu tunangan Anda, bidan Nina itu, bekerja. Saya juga berhasil menemukan teman lamanya yang baik, tetangga di apartemen lamanya. Dialah yang menceritakan bahwa Nina tidak punya anak, karena itu suaminya menceraikannya saat muda. Dan tepat setelah kebakaran itu, ia mengambil cuti sakit, lalu tiba-tiba mengundurkan diri dan yang terpenting, menjual apartemen bagus di pusat kota dan pindah entah dari mana ke pinggiran kota, ke rumah susun. Tidakkah Anda menganggap ini aneh? Beberapa tahun kemudian, kedua wanita itu secara tidak sengaja bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, Nina menuntun seorang anak kecil dan pura-pura tidak mengenali teman dekatnya. Hal itu sangat menyinggung dan mengejutkannya,
Karena mereka telah berteman selama bertahun-tahun dan sepertinya tidak pernah bertengkar, mengapa reaksi seperti itu? Soal anak itu juga aneh, dari mana ia mendapatkannya? Tapi wanita itu segera melupakan hal itu, untuk apa ia memikirkan masalah orang lain? Menurut saya, Ninalah yang mencuri bayi itu saat kebakaran. Tidak ada orang lain. Maya bingung. Jadi, kenapa Anda tidak bertanya langsung padanya tentang hal ini? Atau Anda tidak menemukannya? Kan harus tahu pasti dari sumbernya langsung. Soalnya sekarang hanya dugaan dan spekulasi. Pak Petrus tersenyum kecil. Tentu saja saya menemukannya. Di pemakaman. Wanita itu sudah lama meninggal, 5 tahun yang lalu. Saya memeriksa riwayat penyakitnya, semuanya biasa saja, stroke. Jadi motif sebenarnya dari tindakannya, sayangnya, kita tidak akan pernah tahu. Maya tidak tahan, lalu, bagaimana dengan Bima? Di mana dia tinggal? Sudah menikah atau belum? Jantungnya mulai berdebar kencang, sampai berkeringat. Detektif itu menjadi sangat serius dan termenung. Apa yang akan saya sampaikan akan menjadi berita yang sangat berat bagi Anda. Setahun yang lalu, Bima meninggal. Ia adalah seorang pengendara motor yang antusias, bahkan bekerja sebagai stuntman. Ia menikah dengan seorang gadis sederhana. Ia juga berbagi minatnya, dan menurut teman-temannya, mereka suka kebut-kebutan di jalan raya malam hari. Ia tewas dalam kecelakaan motor bersama istrinya. Ia kehilangan kendali pada kecepatan tinggi dan menabrak tiang. Ia dan istrinya dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Tapi ia meninggalkan seorang putri, Mila, usianya 3 tahun. Ia sekarang berada di panti asuhan, karena keluarga tidak punya kerabat lain. Istri Bima juga seorang yatim piatu. Alamat panti asuhan sudah saya tuliskan untuk Anda, jika perlu. Begitulah cerita sedihnya. Maya sudah tidak mendengar apa-apa lagi, dan menangis terseduh-seduh. Baru saja ada secerca harapan bahwa ia bisa melihat Bimanya sekali lagi, dan sekarang berita pahit seperti ini. Hatinya terasa begitu sakit dan hancur. Igo duduk diam, terpaku, dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua ini. Baru saja ia berpikir telah menemukan saudara, dan sekarang ia kehilangannya. Dan ia sangat kasihan pada Maya, hanya saja ia tidak tahu kata-kata apa yang bisa ia ucapkan. Wanita itu menyeka air matanya, dan dengan pelan berkata, "Tetap saja, terima kasih atas segalanya. Lebih baik kebenaran pahit daripada ketidaktahuan dan harapan palsu. Lusa saya libur, saya pasti akan mengunjungi Putri Bima di panti asuhan. Sekarang maaf, saya pergi dulu. Saya hanya ingin sendiri." Maya berjalan pulang, tanpa memperhatikan jalan. Air mata mengaburkan pandangannya, di kepalanya hanya berputar satu pikiran, Bima sudah tidak ada lagi. Bagaimana bisa? Padahal jika bukan karena keegoisan konyol mereka, segalanya bisa berbeda. Kenapa aku begitu tidak beruntung? Punya pekerjaan, punya apartemen, orang tua sehat, tapi kehidupan pribadi tidak pernah berjalan baik. Seandainya saja ada anak, kebahagiaan kecil, pelipur lara, tapi itu pun tidak ada dan tidak akan pernah ada. Selama bertahun-tahun tidak pernah hamil. Maya bekerja selama 24 jam, akhirnya hari libur tiba. Ia membeli boneka besar yang cantik di toko mainan, banyak permen, dan pergi ke panti asuhan Harapan Bunda. Wanita itu lama dan berbelit-belit menjelaskan kepada kepala panti, siapa dirinya dan mengapa ia ingin bertemu dengan gadis kecil itu. Awalnya kepala panti menolak, tidak diizinkan, dan titik. Katanya, kami akan memberikan bingkisannya kepada gadis itu selalu diterima, tetapi kunjungan yang tidak perlu tidak ada gunanya. Hanya akan membuat gadis itu sedih. Mila sudah tidak stabil secara mental. Mungkin akibat stres karena kematian orang tuanya. Maya tidak tahan. Bagaimana Anda tidak mengerti? Ini adalah putri dari orang yang saya cintai, yang telah meninggal. Saya ingin bertemu dengan si kecil, mengenalnya lebih dekat, dan mengadopsinya. Saya tidak akan pernah punya anak sendiri, tetapi saya punya apartemen dan pekerjaan yang stabil, jadi mengapa saya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada gadis malang ini? Anda kan seorang wanita, tidakkah Anda mengerti betapa pentingnya bagi saya untuk merasa menjadi seorang ibu? Kalau tidak, apa gunanya hidup?
Saya sudah lama berpikir tentang adopsi, dan sekarang ada situasi seperti ini. Gadis ini bukan orang asing bagi saya, ia adalah bagian dari orang yang saya cintai. Hati Bu Vera yang sudah tua itu luluh, dan ia menyuruh untuk membawa gadis itu ke ruang bermain. Maya duduk gelisah, sangat khawatir, apa yang harus dikatakan? Bagaimana harus bersikap? Akankah si kecil menerimanya? Ia bahkan belum pernah melihatnya, tidak tahu bagaimana anak itu akan bereaksi terhadap orang asing. Tiba-tiba ia mendengar di belakangnya, "Mama, Mama datang menjemputku?" Wanita yang terkejut itu berbalik. Seorang gadis kecil kurus mengulurkan tangannya padanya. Ia sangat mirip dengan Bima. Hidung mungil yang sama. Rambut pirang. Mata bulat yang terkejut dan lesung pipi. Seluruh perasaannya bergejolak, air mata menetes dari matanya, secara naluriah ia menggendong anak itu, dan anak itu memeluknya dengan percaya diri. Maya dengan jelas mendengar detak jantung kecilnya, kehangatan tubuhnya, dan ia mengerti, ia tidak akan bisa berpisah darinya. Wanita itu dengan pelan berbisik padanya, "Nama saya Maya. Saya sangat ingin menjadi ibumu, mencintaimu, kita akan bermain dan menggambar bersama, dan kita juga akan pergi ke sirkus dan komedi putar." Mila berkedip-kedip dan meminta, "Jangan pergi. Bawa aku dari sini, pengasuhnya jahat, dia selalu memarahiku, aku tidak mau di sini." Maya memberikan hadiah padanya, "Ini, ambillah, ini boneka Tania. Dia akan menemanimu sampai aku menjemputmu, dan akan menjagamu. Di sini juga banyak makanan enak, ambillah, makanlah." Tapi si kecil mendorong boneka itu dan kembali memeluk wanita itu, "Aku tidak mau boneka. Jangan tinggalkan aku, tolong." Dan ia menatapnya dengan mata penuh air mata. Seluruh perasaan Maya bergejolak, ia diliputi oleh gelombang cinta dan kasihan pada gadis kecil itu. Sejak detik itu, ia sudah menganggapnya miliknya. Wanita itu membujuk kepala panti, "Tolong izinkan saya membawa Mila pulang. Dokumen saya lengkap, tapi Anda tahu kan bahwa urusan administrasi adopsi dan banyak pemeriksaan bisa memakan waktu berbulan-bulan, dan gadis ini akan terus menderita di sini? Anda lihat kan, dia tidak betah di sini, itu jelas. Apakah Anda tidak punya hati?" Bu Vera tetap pada pendiriannya, "Saya mengerti. Dan dalam banyak hal Anda benar, Mila tidak bisa beradaptasi di sini, meskipun sudah begitu lama. Ia sangat rumahan dan tidak mudah bergaul, menghindari orang. Anehnya, ia langsung mendekati Anda, bahkan memanggil Anda ibu. Saya pikir ia akan histeris, seperti biasanya. Baru-baru ini, ada juga pasangan yang tidak punya anak datang, ingin berkenalan dengannya, tapi Mila lari, menangis, dan bersembunyi di bawah meja. Mungkin Anda sangat mirip dengan ibunya. Tapi menurut hukum, saya belum bisa memberikannya kepada Anda, maaf." Dan kemudian Maya memberanikan diri, menelepon Igo dan menjelaskan situasinya secara singkat. Ia memohon bantuan apapun. Mila kan bukan orang asing baginya, keponakan kandungnya. Igo segera merespons, dan menyuruhnya menunggu di sana, di tempat, dan tidak pergi kemana-mana. 15 menit kemudian, telepon di kantor kepala panti berdering. Ia lama berbicara dengan seseorang dan membela diri, menjelaskan sesuatu dan menatap Maya dengan penuh arti, lalu menjawab, "Yah, saya tidak tahu." "Baiklah, saya akan periksa semuanya." "Ya, saya mengerti, akan saya lakukan, tapi hanya sebagai pengecualian." Kemudian ia menoleh ke Maya. "Sepertinya Anda punya koneksi yang sangat baik di kementerian, saya ditelepon dari sana dan diminta untuk membantu Anda. Kenapa Anda tidak bilang dari awal bahwa Mila adalah kerabat menantu Pak Hartono?" "Kami tidak tahu tentang itu. Anda menang, ambil si kecil, tapi semua dokumen dan prosedur adopsi harus Anda lalui sesuai prosedur umum." Maya menggendong Mila dan dengan gembira berkata, "Nah, nak, kita pulang?" "Sudah. Kamu tidak akan kembali ke sini lagi." Gadis kecil itu semakin erat memeluk lehernya dan menjawab, "Aku sudah menunggumu. Aku tahu kamu akan menemukanku, tapi tidak ada yang percaya padaku." Sejak hari itu, kehidupan Maya berubah total. Ia mengambil cuti kerja, dan sepenuhnya tenggelam dalam mengurus putrinya. Mereka langsung akrab sejak detik pertama,
seolah-olah bukan anak angkat, tetapi benar-benar darah dagingnya. Awalnya Mila takut dengan suara keras dan sering menangis saat tidur. Mungkin ia sering dimarahi di panti, atau karena stres yang dialaminya, tetapi seiring waktu hal itu hilang. Sebulan kemudian, Maya secara resmi mengadopsi Mila, menyekolahkannya di taman kanak-kanak, dan mengenalkannya pada kakek dan neneknya. Orang tuanya, tentu saja, terkejut dengan tindakan berani putrinya, tetapi mendukungnya. Si kecil yang dewasa sebelum waktunya dan serius ini berhasil meluluhkan hati mereka. Mila memang anak yang penurut dan luar biasa, dan Maya benar-benar berubah. Ia berseri-seri, tampak lebih muda, matanya berbinar, sekarang ia punya alasan untuk bergegas, mengurus anak tidak membebaninya, tetapi hanya membuatnya bahagia, karena ia sekarang adalah seorang ibu, seperti semua wanita normal. Oleh karena itu, ibu dan ayah Maya sekarang juga dengan senang hati mengasuh cucu mereka dan menjaganya jika diperlukan, yang sangat membantu wanita itu, terutama ketika ia sedang dinas 24 jam. Igo semakin sering mampir ke rumah mereka, awalnya, seolah-olah mengunjungi keponakannya, untuk mengobrol, ia membawakan permen dan hadiah, membelikan baju baru yang mahal dan lucu. Tapi Mila dengan keras kepala tidak memanggilnya paman, ia memanggilnya tidak lain adalah papa, karena ia sangat mirip dengannya. Igo merasa senang sekaligus takut, karena itu tidak sepenuhnya benar. Pria itu sangat menghormati Maya atas tindakan mulianya, karena ia secara sukarela membesarkan keponakan kandungnya. Di rumah mereka selalu ceria dan menarik, dan berbau harum kayu manis dan kue yang baru dipanggang. Wanita itu dengan sabar mengajari Mila huruf dengan kubus, dan aturan berhitung, sambil menekuk jari bersamanya. Dan ia sangat banyak membacakan cerita untuknya, gadis kecil itu suka mendengarkan dongeng. Entah kemana hilangnya berat badan berlebih Maya, karena sekarang tidak ada waktu untuk ngemil dan mengatasi stres dengan makanan manis, sepanjang hari jadwalnya padat. Wanita itu bersama Igo memutuskan untuk mengunjungi makam Bima di pemakaman. Pria itu membeli 2 tangkai anyelir, dan mereka berangkat. Lama mereka tersesat dan akhirnya menemukan makam itu. Di sebelah Bima ada makam istrinya. Maya melihat foto itu, dan ia langsung mengerti mengapa Mila mengiranya sebagai ibunya. Mereka sangat mirip, rambut coklat ikal, dengan pipi bulat dan senyum yang mirip. Bahkan Igo terkejut. Lihat, almarhumah istri Bima sangat mirip denganmu, sepertinya dia juga tidak bisa melupakanmu, dan secara tidak sadar mencari gadis yang mirip denganmu. Seringkali terjadi seperti itu. Cinta hanya sekali, dan setelah itu selalu mencari seseorang yang mirip. Maya lama berdiri di dekat makam tunangannya. Halo, Bima, akhirnya kita bertemu. Sayang sekali tidak ada yang berhasil antara kita. Aku sangat mencintaimu, dan bahkan sekarang masih mencintaimu. Meskipun aku sadar bahwa kamu sudah tidak ada lagi. Jangan khawatir, putrimu bersamaku, aku mengambil Mila dari panti asuhan, aku akan mencintai dan membesarkannya seperti anakku sendiri. Dia gadis yang luar biasa, pelipur laraku, cahaya dalam hidupku. Sekarang aku tidak sendirian lagi. Terima kasih, sayangku, atas momen-momen indah masa mudaku, kenangan itu menghangatkanku seumur hidup. Igo juga dengan pelan berkata, halo, saudara, akhirnya kita bertemu. Maaf, kita tidak berkomunikasi dan tidak saling mengenal semasa hidup, bukan salahku, aku kan tidak tahu apa-apa tentangmu. Orang tua kita, tanpa meminta izin, mengatur nasib kita, padahal kita bisa berteman, berkomunikasi. Sekarang aku akan sering berkunjung, merawat makammu. Setelah terdiam sejenak di dekat makam, hati keduanya terasa sedikit lebih ringan. Dan di keluarga Igo, situasi semakin memanas. Sania ternyata adalah gadis yang malas dan pasif, ia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak mau belajar apa-apa. Terbiasa sejak kecil dimanja dan mendapatkan semua yang ia inginkan dengan mudah, ia juga mencoba bersikap seperti itu dengan suaminya, menganggapnya hampir seperti pelayan. Yang terdengar hanyalah, Igo, ambilkan aku air. Bukan yang ini. Yang bersoda. Dan pijat punggungku. Pulang kerja. Pria itu berharap setidaknya ada makan malam sederhana, tapi tidak, di meja dapur selalu kosong. Ketika ia mulai marah, sebagai balasan Sania dengan tulus marah.
Igo, jangan membosankan. Ayo kita pesan pizza atau pergi ke restoran. Kamu kan tahu aku sama sekali tidak bisa memasak. Kamu sengaja memulai pertengkaran kan? Suaminya marah. Jadi mungkin sudah saatnya bangun dari sofa dan mulai belajar? Ikut kursus memasak, lagi pula kamu kan tidak melakukan apa-apa seharian. Istri mudanya itu langsung menelepon ayahnya dan mengeluh. Papa, Igo tidak tertahankan. Dia lagi-lagi menyakiti putrimu. Tolong katakan padanya bahwa aku tidak akan memasak. Enak saja, kan bisa menyewa juru masak, kan? Nah, setidaknya papa mengerti aku. Ayahnya memberinya pendidikan yang sangat baik, menyekolahkannya sebagai desainer di institut bergengsi. Tapi ia bahkan tidak berniat untuk bekerja. Sania menjalani kehidupan yang santai. Sampai siang ia tidur, lalu mengunjungi salon kecantikan dan toko-toko mode dengan teman-temannya. Menjelang malam ia bisa berbaik hati untuk berkomunikasi dengan suaminya. Ia sama sekali tidak menghargai Igo dan menganggapnya hanya sebagai bonus menyenangkan dalam kehidupan mewahnya. Ia terbiasa menyelesaikan semua masalah dengan satu panggilan telepon ke ayahnya yang berkuasa dan merengek seperti anak kecil karena alasan apapun. Ayahnya yang otoriter itu tergila-gila pada putrinya dan secara buta menuruti semua keinginannya yang paling tidak masuk akal sekalipun. Sementara itu, ia tidak malu menghabiskan malam di klub malam dengan teman-temannya dan bukan hanya itu, seringkali ia diantar pulang dalam keadaan tidak sadar. Igo gugup, mereka terus-menerus bertengkar. Dalam ketegangan saraf yang tak tertahankan ini, 3 bulan berlalu dan kesabaran pria itu habis. Ia memberanikan diri dan memutuskan untuk bercerai. Sania, dengar, kita harus mengakui. Pernikahan kita adalah kesalahan. Kamu sama sekali tidak cocok untuk kehidupan keluarga, tidak mau punya anak, dan aku muak dengan pesta-pestamu dan nada memerintahmu. Ayo kita cerai, sebelum terlambat. Carilah pria lain yang bisa kamu suruh-suruh. Aku tidak pernah menjadi, dan tidak akan pernah menjadi pesuruhmu. Sania cemberut dengan bibirnya, yang sudah disuntik silikon, dan seperti biasa langsung menekan nomor ayahnya. Papa, bencana. Igo meninggalkanku. Dasar brengsek. Kami akan bercerai. Dia tidak mencintai putri kecilmu. Dia bilang aku malas dan tidak mau memberinya anak. Cepat datang dan selesaikan masalah ini dengannya. Igo bahkan merasa mual, ia membayangkan apa yang akan terjadi. Semua orang takut pada kemarahan Hartono, dari anggota keluarga hingga karyawan. Sang miliarder yang marah segera datang, matanya melotot dan tanpa mencari tahu, ia mulai berteriak seperti orang gila. Apa yang kamu lakukan, menantu? Sudah hilang rasa takutmu? Tidak ada yang boleh menyakiti darah dagingku. Cerai apa? Baru saja menikah? Kenapa kamu tiba-tiba memberontak? Apakah kamu sadar siapa yang kamu lawan? Gadis secantik putriku, kamu tidak akan pernah menemukannya seumur hidupmu. Igo sangat gugup, seluruh tubuhnya berkeringat, tetapi ia memutuskan untuk terus maju, sekarang atau tidak sama sekali. Saya lelah menahan pesta-pesta dan tingkah laku putri Anda yang gila, dan saya bisa hidup tanpa jutaan Anda. Saya punya pekerjaan yang saya cintai. Bukan keluarga seperti ini yang saya impikan. Sania tidak berniat untuk dewasa, bekerja, dan melahirkan anak. Jadi apa gunanya kita hidup bersama? Kita bercerai, dan titik. Saya bukan pesuruh, dan bukan orang yang tidak berarti, seperti yang Anda semua pikirkan, dan saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak-injak, dan keinginan saya tidak dihargai. Hartono mengacungkan tinjunya di depan wajah Igo. Ia ingin mencekik menantunya yang keras kepala itu, meskipun dalam lubuk hatinya ia tahu bahwa menantunya itu benar, dan ia, sebagai seorang ayah, telah melakukan kesalahan dalam mendidiknya, dengan menuruti semua keinginannya. Tetapi ia tidak akan mengakuinya secara terbuka, dan karena itu ia berteriak dengan marah. Oh begitu? Kalau begitu pergilah dari sini. Ingat, aku tidak sia-sia membuat perjanjian pranikah, seperti sudah kuduga, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kami akan segera menemukan penggantimu. Yang mau banyak sekali, tidak ada yang boleh menyakiti putriku. Igo menghela napas, yang terburuk telah berlalu. Hartono setuju dengan perceraian mereka, dan dengan tenang ia mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper.
Sania tidak meneteskan air mata sedikit pun dan terus bermain dengan ponselnya. Sudahlah, dia pergi, biarkan saja. Papa akan menemukan calon suami baru. Maya sedang menyuapi Mila makan malam dan menceritakan dongeng tentang kancil ketika bel apartemennya berbunyi. Aneh, siapa yang datang jam segini? Sepertinya aku tidak sedang menunggu siapa-siapa. Ia membuka pintu dan terdiam. Di ambang pintu berdiri Igo dengan koper beroda. Ia menunduk dan dengan pelan bertanya. Bolehkah aku masuk? Aku sudah pergi dari Sania, aku akan bercerai. Maya mempersilakan pria itu masuk, tidak bertanya macam-macam. Ia mengerti bahwa saat ini pria itu sedang sedih, ia hanya mempersilakannya duduk di meja. Ia memanaskan kentang dengan daging, membuat salad sederhana, mengeluarkan sebotol anggur yang pernah dibelinya dari kulkas, menuangkannya ke dalam gelas kecil dan berkata, kita minum, agar semua yang buruk dalam hidup kita hilang, dan di depan hanya ada hal-hal baik. Igo menatapnya dengan rasa terima kasih, minum, dan makan dengan lahap. Kemudian mereka bersama-sama memandikan putri kecil mereka, ia, dengan lucu membuat busa di bak mandi dan bermain dengan bebek karet kuning. Kemudian mereka membacakan dongeng untuknya dan menidurkannya. Igo merasa sangat nyaman di rumah Maya, seolah-olah Maya dan Mila sudah lama ada dalam hidupnya. Wanita seperti inilah yang selalu ia impikan, manis, lembut, penyayang anak-anak, dan menciptakan kehangatan di rumah. Maya keluar dari kamar mandi, begitu segar dan merona, dan dengan malu-malu bertanya, Igo, di mana aku harus menyiapkan tempat tidurmu? Jantungnya berdebar kencang, karena jawabannya sangat menentukan. Ia masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana perasaan Igo padanya, cinta atau hanya kasihan. Ia sendiri yakin, ia tidak mungkin tidak mencintai saudara Bima. Begitu dalam perasaan itu tertanam di dalam dirinya. Igo tiba-tiba meraih tangannya dan dengan pelan berkata, Maya, aku tidak tahu bagaimana ini terjadi, tapi aku jatuh cinta padamu, sudah lama, dan sekarang aku juga mencintai Mila. Istri seperti inilah yang selalu aku impikan. Kamu yang terbaik, percayalah, aku punya perbandingan. Mungkin ini takdir, bahwa aku dan saudara laki-lakiku, yang belum pernah aku lihat, mencintai wanita yang sama. Menikahlah denganku. Aku sangat bahagia bersamamu. Mila mendekatinya dan dengan malu-malu menciumnya. Itulah jawabannya. Ya. Tidak bisa menahan diri, Igo menggendongnya, dan membawanya ke kamar tidur. Perasaan yang begitu tajam dan indah belum pernah Maya rasakan sejak malam itu, di alam terbuka, bersama Bima, dan sekarang, bersama Igo, semuanya terulang kembali. Sungguh luar biasa. Berbeda dengan Bima yang tidak sabaran dan kasar, Igo mencintainya dengan perlahan, terampil, dan penuh keahlian. Sampai fajar mereka tidak memejamkan mata, benar-benar terputus dari kenyataan. Dan hanya ketika mendengar suara Mila yang terbangun dari kamar anak-anak, keduanya melompat, seperti tersiram air panas, dan sambil tertawa mulai berpakaian. Gadis kecil itu sangat senang melihat Igo di meja sarapan pagi itu, dan dengan gembira bertanya, Hore, Papa, sekarang Papa akan tinggal bersama kami selamanya? Tidak akan pergi kemana-mana? Pria itu hampir tidak bisa menahan air matanya dan menjawab, Tidak, mutiara kecilku, aku tidak akan pergi kemana-mana. Dan ayo cepat habiskan buburmu, dan Papa akan mengantarmu ke taman kanak-kanak, kalau tidak mama kita akan terlambat kerja. Maya melihat bagaimana Igo dengan bangga menuntun Mila, membungkuskan bekal untuknya, menciumnya sebagai salam perpisahan, dan berpikir dalam hati. Akhirnya aku punya keluarga yang paling nyata, kuat, dan rukun. Betapa bahagianya ini ternyata. Merawat, mencintai seseorang, dan tahu bahwa itu saling berbalas. Setahun berlalu, semuanya berjalan normal, Mila sangat menyayangi orang tuanya, Maya dan Igo hidup sangat rukun. Belakangan ini, Igo mulai khawatir dengan istrinya. Ia sangat gugup, lelah, sering marah dan menangis karena hal-hal sepele, tentu saja lebih banyak diam-diam, agar ia tidak melihat. Dan juga ia mulai gemuk, dan makan, tanpa sadar, hampir setiap setengah jam. Pria itu berpikir bahwa semua ini karena kelelahan kerja,
dan ia mengatasi stres dengan makan, tetapi untuk berjaga-jaga ia memutuskan untuk membujuknya pergi ke dokter. Maya, sepertinya kamu perlu berkonsultasi dengan dokter. Ada sesuatu yang terjadi padamu. Aku kan melihatnya. Mungkin dokter akan meresepkan obat penenang. Atau ambil cuti, kita bertiga pergi ke suatu tempat. Wanita itu tersinggung dan marah. Igo, aku sendiri dokter dengan pengalaman bertahun-tahun. Untuk apa aku pergi kemana-mana? Aku lebih tahu apa yang terjadi padaku. Atau kamu tidak senang aku gemuk lagi? Aku kan cenderung gemuk, metabolisme tubuhku tidak benar, dan kamu tahu itu, untuk apa menekan titik lemahku lagi? Dan ia tiba-tiba menangis lagi. Entah mengapa ia merasa sangat tersinggung, dan sepertinya Igo sengaja memprovokasinya. Tapi ketika di sela-sela panggilan darurat ia menghabiskan roti lapis keempat, Susi tidak tahan, Bu Maya. Sebaiknya Anda pergi ke dokter kandungan, atau setidaknya beli alat tes. Saya, tentu saja, bukan ahli, tapi saya melihat Anda selama beberapa bulan ini dan melihat diri saya 5 tahun yang lalu. Saya juga makan apa saja dan selalu menangis. Sepertinya Anda hamil. Wanita itu terkejut, dan bahkan tersedak teh. Susi, jangan bercanda. Saya mandul. Itu tidak mungkin. Meskipun. Tidak mungkin. Oh, saya pergi sebentar, ke apotek, 5 menit, dan kita berangkat. Malamnya, Maya mengunci diri di kamar mandi dan lama tidak keluar. Igo khawatir, menyuruh Mila untuk menggambar sendiri dulu dan pergi memeriksa apa yang terjadi. Ia mengetuk, sayang, kamu baik-baik saja di sana? Kamu lama sekali, aku dan Mila khawatir, buka pintunya. Maya membuka pintu dan tanpa kata menyerahkan alat tes pada suaminya. Di sana ada 2 garis terang. Ia terus mengulang, seperti kaset rusak. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Mungkin, ada gangguan hormon? Kadang-kadang ada tes positif palsu. Apalagi aku punya masalah dengan ini sejak muda. Igo meraihnya dan mulai memutarnya. Ya Tuhan, Maya, apakah ini benar? Besok kita ke dokter. Aku sendiri ingin mendengarnya. Keesokan harinya mereka sudah berada di dokter kandungan. Dokter memeriksa Maya dan membawanya ke USG. Suaminya tidak mau ketinggalan, takut melewatkan yang terpenting. Dokter tua itu bahkan bersiul, menatap layar. Wah, Nyonya, kenapa Anda menunda begitu lama? Sudah 16 minggu. Sudah waktunya untuk memeriksakan diri. Anda sendiri seorang medis, tetapi begitu lalai terhadap kesehatan Anda. Kehamilan berjalan normal, Anda akan punya anak laki-laki. Selamat. Daftarkan diri Anda, dan kami akan memantau Anda. Maya menangis terseduh-seduh di ranjang pemeriksaan, tidak bisa mengendalikan diri. Ia gemetar, seperti demam. Dokter kandungan yang terkejut bertanya kembali, ada apa dengan Anda? Anda tidak senang dengan berita ini? Kenapa menangis? Dengan bayi semuanya baik-baik saja, saya tidak melihat ada kelainan. Tenanglah. Ini pasti karena hormon. Saya akan resepkan obat untuk menenangkan saraf Anda. Wanita itu menjelaskan dengan suara tercekat. Tidak, saya bahagia. Hanya tidak bisa percaya. Saya bahkan tidak menyadari bahwa saya hamil. Saya pikir, gangguan hormon. Saya kadang-kadang mengalaminya. Saya menderita seumur hidup karena ini, makanya berat badan berlebih. Saya sudah bertahun-tahun menganggap diri saya mandul, dan sudah tidak berharap pada keajaiban. Terima kasih, dokter. Dokter itu hanya tersenyum, untuk apa berterima kasih pada saya? Katakan terima kasih pada suami Anda. Dia yang berusaha. Seringkali terjadi, keajaiban terjadi saat kita tidak mengharapkannya. Igo hampir melompat kegirangan. Ia ingin bernyanyi dan menari. Di dalam dirinya semua bersorak. Hore! Ia akan segera menjadi seorang ayah. Akhirnya impian terbesarnya terwujud. Apalagi anak laki-laki, seorang pewaris. Ia bahkan tidak berani bermimpi tentang hal itu. Ia memeluk istrinya dan dengan gembira mengumumkan, sudah. Mulai hari ini, istirahat total, pindah ke pekerjaan ringan, siapa tahu. Kita tidak akan mengambil risiko dengan bayi kita. Aku tidak akan sanggup jika terjadi sesuatu. Apa yang kamu inginkan?
Mungkin. Beli acar timun? Atau asinan kubis? Maya tertawa. Aku merasa baik-baik saja. Jangan khawatir. Sayang. Hanya saja aku benar-benar ingin makan terus-menerus. Aku akan gemuk, menjadi seperti bola. Dokter menyarankan untuk membeli buah-buahan, dan kismis dengan kacang-kacangan, dan ngemil dengan itu, agar tidak terlalu banyak menambah berat badan. Tapi Igo melambaikan tangan. Tidak, tidak, makan semua yang kamu mau. Aku akan mencintaimu apa adanya. Ngomong-ngomong, kegemukan sama sekali tidak merusak penampilanmu, jujur. Berhentilah memikirkan hal itu. Kamu hanya semakin menggugah selera. Malamnya mereka dengan hati-hati mulai mempersiapkan Mila. Putriku, kami punya kabar baik. Sebentar lagi kamu akan punya adik laki-laki. Kamu senang? Si kecil berpikir sejenak dan menjadi serius. Entahlah, apakah dia akan mengambil mainanku? Apakah kalian tidak akan berhenti mencintaiku? Dia akan seperti apa? Seperti bonekaku Tania? Di taman kanak-kanak anak laki-laki sangat menyebalkan. Tidak bisakah kita menukarnya dengan adik perempuan? Sebelum terlambat? Mungkin bisa mengambil anak perempuan? Di mana dia sekarang? Di perutmu? Aku tahu semuanya. Maya tertawa dan mulai menjelaskan. Tidak, Mila, sayangnya kita tidak bisa menukarnya lagi. Jangan khawatir, kami tidak akan mengurangi cinta kami padamu. Kamu kan putri kesayangan kami. Kita berdua akan bermain ibu-ibuan, memandikan, memberi makan bayi. Dan nanti, ketika ia besar, ia akan berteman denganmu. Mila menghela napas dan menjawab, baiklah kalau begitu, biarlah. Jadi anak laki-laki, karena tidak bisa ditukar. Setuju. Maya pergi bersama Mila ke rumah orang tuanya dan memberitahu mereka kabar gembira tentang kehamilannya. Ibunya menangis, memberi selamat dan memeluk putrinya. Semua orang senang dan bahagia bahwa akhirnya ia memulai periode cerah dalam hidupnya. Mereka sangat menyayangi Mila, dan senang bahwa sebentar lagi akan ada cucu laki-laki. Kehamilan berjalan lancar dan tanpa komplikasi, Maya sampai akhir terus bekerja, karena bagaimanapun juga, menyelamatkan nyawa pasien adalah panggilan sejatinya. Igo sangat memuja istrinya yang bulat dan ceria, ia menjadi begitu mengharukan dan lucu. Hidungnya dipenuhi bintik-bintik coklat besar, ia berjalan terhuyung-huyung, dan selalu makan. Pada waktunya, lahirlah seorang pahlawan sejati, seberat 4 kilogram. Putra mereka dinamai Bagas, atas permintaan Mila, begitulah nama teman laki-lakinya di taman kanak-kanak. Ketika bayi itu dibawa pulang, ia lama dan dengan kritis memeriksa Bagas, dengan hati-hati menyentuh tangan kecilnya yang montok, lalu dengan serius berkata, adik yang lumayan, aku suka, mirip boneka di taman kanak-kanak, apa yang akan kita lakukan jika dia menangis? Maya tertawa. Kita akan memberinya empeng dan menyanyikan lagu untuk dan mengayunnya di buayan. Mila ketakutan. Oh, aku tidak tahu satupun lagu Nina Bobo. Aku akan belajar. Igo sangat bangga dan bahagia. Ia bergegas pulang dari kerja, dengan senang hati berjalan-jalan dengan putranya dan memandikannya, dan tidak bisa berhenti bersukacita. Suatu hari, konglomerat Hartono, saat terjebak macet di persimpangan, melihat seluruh keluarga bahagia itu berkumpul. Ia mengenali mantan menantunya, Igo dengan bangga mendorong kereta dorong bayi, dan di sebelahnya berjalan seorang wanita gemuk yang sederhana, sambil menuntun seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun. Semua orang tertawa, berbicara tentang sesuatu, dan makan es krim. Pria itu mengumpat dan menatap mereka dengan iri, berpikir dalam hati, menantu seperti itu kulepaskan. Bodohnya Saniaku, tahun-tahun berlalu, dan apa hasilnya? Dia punya keluarga sejati, anak-anak, dan aku punya apa? Putri gila yang semakin terjerumus, dan sudah beberapa kali bermain-main dengan narkoba, dan cucu sama sekali tidak terlihat. Di sekelilingnya secara teratur berkeliaran para gigolo, yang memujinya demi uang, tetapi tidak ada pembicaraan tentang hubungan normal. Aku akan mati tanpa melihat cucu. Sia-sia aku memanjakan Sania, sia-sia. Dan tetap saja, apa yang Igo temukan pada dokter gemuk biasa itu? Aku tidak mengerti, dengan apa dia memikatnya?
padahal Sania jauh lebih cantik. Dan ia tidak menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan pada jutaan uang atau kaki jenjang dan wajah cantik, jauh lebih penting adalah kepribadian seseorang. Karena jiwa yang baik dan hati yang peka terhadap penderitaan orang lain akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan, menemukannya dalam hal-hal yang paling sederhana dan biasa,